Kalau yang belum, silakan dikirim, jangan lupa. Oke, kita akan bahas sekarang mengenai pertemuan yang keempat, itu yang mengenai pengambilan keputusan. Oke, saya share screen dulu. Just a moment. Oke, kalau menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan? Teman-teman mungkin pernah ngambil keputusan nggak sih? Have you ever made a decision gitu? Pernah kalian mungkin mengambil keputusan, teman-teman? Misalnya apa? Misalnya pada saat kalian kuliah di BSI, mengambil jurusan yang sekarang, apa sih yang melatar belakangi gitu? Jadi kan pasti ada hal-hal yang melatar belakangi gitu loh. Misalnya kalian melihat kondisi kampusnya, kalian melihat kalian melihat juga misalnya kondisi kampus, juga ya, melihat dari kemampuan keuangan misalnya gitu ya, gitu kan. Dan juga ada beberapa faktor-faktor yang lain, mungkin dari lokasi yang dekat dengan rumah gitu kan, gitu. Oke, sekarang kita lihat. Kalau kalian bayangkan kalau bagaimana di perusahaan itu, sebuah perusahaan atau organisasi itu mengambil sebuah keputusan gitu loh. Apalagi misalnya keputusan yang sifatnya strategis gitu loh. Strategis itu dalam artian apakah kita akan melakukan PHK, atau kita mengurangi gaji karyawan supaya karyawan ini tidak harus di PHK, atau ada keputusan yang lain, misalnya merumahkan sementara gitu kan ya, atau merumahkan sementara tapi mereka nggak digaji, tapi pada saat jadi misalnya mereka suruh ngambil cuti gitu loh, unpaid leave gitu loh. Nah, atau ada keputusan yang lain, itu berarti kan sebenarnya itu faktor-faktor yang sebenarnya harus dipertimbangkan dengan matang gitu loh, ya kan? Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan. Kita lihat sini ada beberapa jenis keputusan gitu ya. Misalnya keputusan yang sifatnya terprogram, program gitu, program decision gitu loh. Kemudian juga keputusan yang sifatnya tidak terprogram. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan merupakan serangkaian aktivitas, gitu, serangkaian aktivitas yang dilakukan seseorang atau mungkin sekelompok orang dalam usaha untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Gitu kan. Kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi gitu loh. Ya misalkan bayangkan kalau kalian mengambil keputusan, kira-kira apa sih latar belakangnya gitu loh. Apa sih yang menjadi masalahnya? Misalnya yang menjadi masalah adalah kalian salah harus menentukan apakah kalian mau lanjut hubungannya atau putus dengan pacar kalian misalnya gitu kan. Itu kan ada banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu loh. Ya misalnya dilihat dari latar belakang keluarganya, atau dilihat dari sifatnya dia saat ini gitu kan, bagaimana dia memperlakukan pasangannya, dan juga bagaimana dia bisa menerima kenyataan apabila misalkan kalau dia itu ada hal-hal yang tidak dapat hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh dia gitu loh, kira-kira seperti itu gitu kan. Ya faktor-faktor yang dia sifati ya faktornya lebih kepada yang sifatnya personal gitu loh. Nah, itu jadi lebih kepada attitude dan juga sikap gitu loh. Itu kan kalau soal pribadi. Nah, kalau company itu kan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu kan. Ya kan, misal tadi bagaimana kalau misalkan kalau tadi karyawan kalau misal tadi perusahaan dia harus bisa menentukan apakah perusahaan akan mem-PHK karyawan, atau dia akan memotong gaji karyawan. Potongannya juga nggak tahu, misalnya antara 30-50% gitu kan. Bayangkan kalau misalkan kalian biasa terima gaji 10 juta, dalam sebulan tiba-tiba dipotong jadi terima hanya 5 juta, ya kan, kira-kira mencukupi nggak gitu kan. Itu kan udah kepikiran seperti itu. Yang biasa mungkin kalian terima bonus setiap 3 bulan, sekarang bonusnya hilang gitu. Waduh, ya udah gitu kan, udah gaji dipotong terus juga bonusnya hilang gitu.
ya kan. Nah, atau pilihannya adalah di PHK gitu loh. Oke, kalau di PHK mungkin kalian terima uang gitu kan setelah misalnya sekian tahun bekerja, tapi kan karena kalian nggak punya pekerjaan, akhirnya uangnya akan habis juga gitu kan, itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian juga ada lagi apa namanya pertimbangan yang lain, misalnya apakah kita akan mengalokasikan sebagian karyawan kita misalnya ke anak perusahaan atau mungkin ke cabang yang memang membutuhkan, yang which is sebenarnya mungkin itu apa namanya kemampuannya, talentanya itu berbeda gitu ya. Misalnya kayak saya yang biasa di marketing gitu ya, orang marketing biasa sering turun ke lapangan, meeting, menentukan strategi pemasaran, tiba-tiba saya dipindahkan ke gudang gitu ya. Karena mungkin di gudang itu di gudang tuh ya walaupun soalnya jabatan supervisor, tapi kalau di gudang itu kan ya saya kan yang tadi mungkin biasa berinteraksi dengan orang gitu kan, biasa ketemu sama orang, ketemu orang banyak, ketemu customer, ketemu konsumen. Sekarang ya cuma yang lihat cuma ngeliat gedung barang ya itu kira-kira bagaimana itu kan perlu dipertimbangkan juga gitu. Oke itu ya. Jadi seperti saya jelaskan bahwa ada beberapa jenis keputusan. Jadi beberapa jenis keputusan misalnya sifatnya yang terprogram. Sifatnya yang terprogram itu ya keputusan sifatnya terstruktur. Itu dan muncul berulang-ulang gitu loh. Ya misalnya apa? Misalnya kenaikan gaji karyawan yang itu pasti kan setiap tahun gitu. Kemudian besarnya bonus itu kan juga mungkin setiap kuartal, misalnya setiap triwulan. Setiap triwulan bonus kuartal, sifatnya terstruktur atau yang itu yang sifatnya berulang-ulang gitu loh, gitu kan. Kemudian keputusannya sifatnya tidak terprogram, gitu kan. Itu berarti keputusan yang baru pertama kali muncul dan sifatnya unstructured, gitu. Jadi tidak terstruktur. Contohnya masalah bagaimana misalnya manajemen itu menentukan apa yang harus dilakukan pada saat kondisi pandemik seperti ini, gitu loh. Ya kan dimana dimana penghasilan perusahaan itu revenue company itu turun drastis gitu kan ya, karena tidak ada penghasilan, nyaris tidak ada penghasilan, tetapi kosnya jalan terus, misalnya seperti bayar ya sewa gedung gitu kan, kemudian bayar gaji karyawan, kemudian apalagi misalnya ya sewa sewa peralatan gitu kan, itu sebenarnya kan harus dibayar gitu loh. Ya sih katakan misalkan kayak restoran pada saat masa PSBB yang pertama ada banyak restoran yang tutup atau mungkin tenan yang ada di mall itu kan tutup itu kan. Nah, apakah nanti pihak dari mall akan memberikan keringanan gitu loh kepada para tenan untuk masalah untuk biaya bayar sewanya kan belum tentu gitu kan. Ya kan. Kemudian misalnya dibatasi hanya beberapa tenan-tenan saja yang boleh buka, misalnya tenan-tenan tenan-tenan makanan atau tenan yang menjual kebutuhan makanan sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari misalnya seperti supermarket gitu kan. Tapi kan tetap itu walaupun mereka masih bisa buka, tapi kan penghasilannya kan itu turun signifikan gitu loh. Jadi hal seperti itu yang perlu dipikirkan. Jadi sifatnya keputusan yang sifatnya unstructured gitu loh. Bahwa yang baru pertama kali muncul kan pandemi seperti ini kan itu kan baru di tahun 2020 ini kan, sebelumnya kan tidak ada pandemik gitu loh. Walaupun salah satu cepat udah muncul ada virus SARS, tapi itu kan tidak menjadi pandemik, hanya menjadi sebuah epidemi gitu. Tapi itu bisa diredam gitu kan. Gitu. Nah, jadi ada keputusan sifatnya program decision dan juga sifatnya unprogram atau unstructured decision gitu. Gitu. Nah, kalau berdasarkan jenjang dan tingkatannya, manajemen puncak itu top level manajemen itu harusnya difokuskan pada keputusan yang sifatnya tidak terprogram. Sedangkan first line manager atau manajer tingkat pertama atau mungkin manajer menengah itu sebaiknya itu berfokus pada keputusan sifatnya program decision gitu loh. Gitu. Oke, nah kemudian kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini di halaman berikutnya, jadi ini dilihat dari jenis keputusannya. Jadi masalah dilihat dari jenis kalau keputusan terprogram, itu kalau dilihat dari sisi masalah itu adalah keputusan yang sifatnya berulang dan rutin. Jadi ya sifatnya misalnya apa ya, seperti tadi kayak
peraturan perusahaan, kemudian juga ya penentuan prosedur gitu ya, SOP, kemudian juga misalnya penentuan besar bonus gitu kan, ya seperti itu gitu loh. Nah kemudian kalau misalkan kalau sifatnya yang unprogrammed atau unstructured, jadi sifatnya adalah yang benar-benar masalah yang kompleks dan masalah yang baru gitu loh. Jadi kan situ dibutuhkan adanya kreativitas dalam memecahkan masalah gitu loh. Misalnya seperti kayak kalau kalian tahu airlines di Australia itu yang Qantas itu kan apalagi sekarang kan airlines itu kan pemasukannya kan juga turun drastis, sedangkan mereka kan juga harus membayar gaji pilot gitu kan, juga harus membayar gaji karyawannya di kantor pusat gitu loh, dan juga yang pastinya adalah airlines itu kan juga harus membayar sewa parkir pesawat gitu. Misalkan kayak Garuda dia nongkrong di Bandara Soekarno Hatta itu kan bukan berarti gratis, dia harus bayar sewa tempat gitu loh, ya kan. Ya sama aja kalau misalkan kalian itu misalnya parkir bayar sewa parkir, maupun parkir motor atau parkir mobil, tetap itu kan harus dibayar, walaupun juga company membayar kan tetap company harus mengeluarkan uang gitu loh. Walaupun juga misalnya akhirnya ya parkirnya kosong karena mungkin kalian kerja di rumah gitu. Jadi dibutuhkan adanya kreativitas pemecahan masalah. Nah, oke, kembali lagi kepada Qantas. Bagaimana Qantas bisa menyikapi hal seperti ini gitu loh. Qantas itu akhirnya apa yang dilakukan oleh Qantas? Jadi dia menyelenggarakan penerbangan yang sifatnya tidak berjadwal gitu. Maksudnya tidak ada terbang tapi tanpa tujuan. Jadi dia hanya muter di atas benua Australia gitu loh. Muter di atas benua Australia, kemudian dalam posisi terbang yang agak rendah, kemudian menawarkan pemandangan keindahan benua Australia dari atas, dari udara gitu loh. Itu yang ditawarkan oleh airlines Qantas saat ini, dan itu cukup efektif gitu loh. Gitu. Nah, akhirnya apa? Jadi akhirnya ya perusahaan jadi dia punya revenue lagi, punya ada pemasukan lagi gitu, supaya apa ya? Supaya dia bisa membayar gaji karyawannya, membayar gaji pilotnya, dan pilot itu juga nggak nganggur-nganggur banget gitu. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Ada tanyakan silakan. Ya, sorry ya, mungkin di sini ada suara latar belakang gedebak-gedebuk karena lagi ada renovasi sedikit di kamar. Tapi nggak apa, semoga tidak mengganggu ya teman-teman ya. Oke, next. Ada beberapa tahapan-tahapan untuk pengambilan keputusan. Jadi kita melakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi kita mencari fakta, meneliti. Kita mengetahui misalkan kayak kalian mau kuliah gitu ya, pada saat setelah lulus kalian mau kuliah, kalian pasti kan akan mencari fakta-fakta gitu. Alias melakukan penelitian kira-kira kampus apa aja sih yang sesuai dengan kemampuan kalian dan juga kemampuan kalian. Itu kan pasti kalian akan melakukan penelitian, searching informasi gitu ya. Searching informasi, kalau dicari informasinya, misalnya mengenai jurusannya, terus juga mengenai biaya kuliahnya gitu kan ya. Kemudian juga informasi-informasi yang lain soal lokasi kampusnya ada di mana saja, kemudian juga mengenai akreditasi kampusnya seperti apa, gitu kan. Nah itu jadi seperti itu. Nah kemudian dari hasil beberapa informasi yang kalian dapat, ya misalnya dari informasi dari beberapa kampus ya, kemudian kalian analisa kira-kira mana yang sesuai dengan pilihan kalian, sesuai dengan passion kalian, ya sesuai dengan kemampuan kalian juga. Dan juga lokasi kampusnya yang misalnya ya yang juga tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kalian gitu kan. Akhirnya misalnya dipilihlah misalnya kampus misalnya Universitas BSI gitu kan. Itu ini ya, jadi kurang lebih ya seperti itu gitu. Nah, kemudian juga misalkan bagaimana kalau misalkan perusahaan itu mengambil decision pada saat kondisi pandemi seperti ini gitu loh, ya kan? Kalau misalkan mungkin kalian lihat salah satu restoran pizza yang paling besar di negara kita, saya nggak perlu sebutin brand, kalau kalian udah tahu ya kan? Apa yang mereka lakukan saat ini, ya kan? Di masa pandemi ini gitu loh. Apa yang mereka lakukan? Jadi mereka tuh turun ke jalan, ya kan?
mereka jualan pizza gitu loh. Ya kan, mereka turun ke jalan, jebret, udah gitu berjalan, gue jualan pizza, ya, entah pakai mobil atau pakai motor. Jadi ya kurang lebih nggak beda jauh kayak ya kayak pedagang asongan gitu loh. Itu yang mereka lakukan saat ini. Gitu. Bahkan juga mereka memberikan promo-promo gitu, walaupun promo-promo walaupun salah jam jam buka dari restoran dibatasi, tapi mereka tetap memberikan promosi-promosi gitu. Seperti yang saya pernah dapat itu waktu tiga hari yang lalu, saya tuh beli pizza, jadi ya 100.000 itu dapat 8 pizza yang kecil gitu loh. Bayangin aja kan 100.000, uang 100.000 saya bisa dapetin 8 personal pan pizza gitu loh. Ya kan itu lapasnya kurang lebih selama 2 hari itu nggak habis pizzanya gitu loh. Lumayan kan. Oke, next. Penelitian tadi udah jelas ya, tadi saya udah coba jelasin secara singkat. So, let's go to the details. Jadi ada penelitian atau research. Jadi kita mempelajari lingkungan atau lingkungan ataupun kondisi yang dimana kita perlu melakukan pengambilan keputusan. Jadi kita mengumpulkan data-data mentah, kemudian kita olah, kemudian kita uji untuk supaya kita bisa mengambil tindakan gitu loh, untuk supaya kita juga bisa mengidentifikasi hal-hal yang perlu kita lakukan gitu loh. Ya kan, misalnya kalau kalian salah tahu misalnya bagaimana kalau perusahaan apa yang dilakukan oleh perusahaan sebelum mereka melakukan produk launch gitu atau mereka meluncurkan produk-produk baru. Ya pasti sebelumnya mereka akan misalnya melakukan survei, mereka datang misalnya mereka melakukan apa yang disebut dengan market research gitu ya. Jadi mereka melakukan survei pasar, kemudian mereka misalnya menyebar kuesioner gitu ya, mereka menentukan kira-kira dulu mau nyebar kuesioner ini di beberapa tempat atau di beberapa kota, misalnya di 5 kota besar yang ada di Indonesia, misalnya Jakarta dan sekitarnya, Bandung, terus apa lagi Surabaya, Medan, Makassar gitu kan. Setelah mereka melakukan penelitian di beberapa di 5 kota tersebut, nah kemudian mereka tentukan berapa banyak responden yang akan diambil. Misalnya ada katakan misalnya masing-masing kota misalnya ada, biasanya katakan Jakarta karena kota yang paling besar, misalnya kita tentukan misalnya ada 1.000 responden. Kemudian di Bandung, kalau mungkin kita ambil cuma setengahnya aja 500. Bandung 500, kemudian Surabaya 700, lagi di Medan misalnya 500, kemudian di Makassar ada 700 gitu lah. Ini seperti itu gitu lah. Nah kemudian itu kan masih mengambil data mentah, kemudian kita survei, kita kumpulkan hasil, kita kumpulkan datanya, kita olah, kemudian ya kemudian kita dapatkan hasil surveinya, kemudian kita uji apakah bagaimana dari hasil survei yang kita dapat itu kemudian kita bisa mengambil keputusan gitu loh. Gitu. Nah, yang kedua mengenai desain atau perancangan, jadi kita itu mendata, mengembangkan dan juga menganalisis arah tindakan yang mungkin akan kita lakukan. Jadi kita sini meliputi proses untuk memahami permasalahan. Jadi kita dapetin data dari hasil surveinya gitu kan ya. Kita coba pahami, kita lihat bagaimana kondisi di lapangan, ya kan. Kemudian kita coba mengambil keputusan, memecahkan masalah sedang kita hadapi dan juga menguji kelayakan dari keputusan ini gimana, gitu. Ya kan, gitu. Oke. Nah, baru setelah itu kita menentukan pilihan apa. Nah, jadi kita menetapkan arah tindakan, arah dari tindakan kita mau ngapain gitu loh. Misalkan tadi kalau yang dilihat dari kalau misalnya tadi yang perusahaan Airlines Qantas, ya kan, dia melihat gitu loh, waduh, dia melihat kondisinya bahwa saat ini misalnya misalnya masyarakat di Australia itu nggak boleh bepergian pagi misalnya bepergian ke negara-negara Asia terutama Indonesia gitu, karena dianggap misalnya Indonesia itu COVID-19 pandemi itu penyebaran itu terlalu cepat ya, total bahkan mencapai angka yang cukup tinggi gitu di negara-negara Asia. Oke gitu kan, kemudian gitu ya, dikumpulin data-datanya misalnya bahwa sebenarnya masalah masyarakat di sana juga di Australia juga, kalau mereka biasanya kan kalau misalnya summer mereka tuh mereka tuh bepergian ke jalan, tapi sekarang mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi apa yang dilakukan ya udah
Kemudian ya dicoba apa namanya beberapa keputusan brainstorming kalau misalnya supaya perusahaannya tetap bisa survive, apa yang mesti dilakukan, pasti kan harus ada revenue yang masuk. Bagaimana sekarang menciptakan revenue tersebut gitu loh. Jadi akhirnya apa ya udah kita satu tetap jalan, tapi ya misalnya tetap benua Australia. Dan itu cukup efektif gitu loh. Seperti tadi saya jelaskan di depan gitu loh. Oke, next. Ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Udah sampai sini? Ada ditanyakan mungkin guys? Any questions? Kita lanjut ya. Tunggu sebentar, saya sembari sorry ya, ini saya sembari bantu endorse teman saya. Jadi kebetulan karena teman saya itu dia buka usaha. Sebelumnya dia tuh adalah seorang restoran manager di Pizza Hut yang ada di yang di Bekasi. Kemudian dia resign, dia mundurkan diri dari perusahaannya. Kemudian dia membuka usaha. Jadi usahanya itu adalah usaha dia tuh menyebut usaha itu sebagai warung pizza klasik, walaupun walaupun pas ya rumahan gitu ya, usaha rumahan, tetapi dia fokusnya pada pizza saja gitu. Jadi dia hanya membuat pizza gitu loh, pizza. Tapi misalkan ada lagi nggak yang yang sama seperti pasta atau spaghetti atau ya teman-teman yang enggak. Jadi dia fokus pada pizza. Maka dia menyebutnya baru pizza klasik. Ini sedang saya coba endorse, saya bantu supaya ini bisa supaya bisa dipromosikan oleh salah satu salah satu bukan oleh ketua umum OKOC. Sebenarnya sih nggak menyebutin orangnya, tapi saya pengen coba cerita ke kalian. Jadi di produk sudah diterima oleh Pak Iim, Pak Iim Rusarci itu jadi ketua umum OKOC. Saya lagi minta supaya Pak Iim ini bisa mempromosikan, bisa bantu endorse juga gitu. Dan itu dari beliau ini sih sudah oke. Bahkan sini sudah pizza sudah diterima, ya alhamdulillah. Kemudian juga saya diminta supaya teman saya tadi itu yang resign dari Pizza Hut itu usahanya itu didaftarkan di website OKOC gitu loh, gitu. Itu sembari saya atur koordinasi dari kemarin sih. Tapi ya syukur alhamdulillah sih ini produk sudah diterima. Ini saya juga ada info sudah saya juga kemana ke Pak IIM-nya gitu loh. Gitu. Oke, nanti saya share lagi nih bagaimana endorse-nya gitu ya. Mungkin kalau kalian ada yang punya usaha atau kalian ada mata kuliah entrepreneurship nggak semester ini atau sudah ada kemarin ya semester 1 ya. Kalau saya juga kebetulan ngajar mata kuliah entrepreneurship, jadi saya lagi coba melakukan hal yang kurang lebih sama. Saya ngelihat kalau salah ada usaha-usaha yang cukup potensi, juga mungkin bahkan unik gitu ya. Kalau sebenarnya ada dua kelompok nih, ada dua jenis usaha yang sangat ini cukup unik gitu loh. Uniknya apa? Ya uniknya karena itu jadi kayak ada minumannya kalau misalnya botolnya dibuka, kemudian dibalik gitu ya, jadi isinya nggak akan tumpah gitu loh. Gitu. Itu kemudian juga yang kedua adalah dari nasi, jadi jenis kayak nasi dia nasi tapi dia menyebutnya sebagai kayak nasi penjara gitu loh. Itu bentuknya sana usahanya udah mulai berjalan, nanti saya coba bantu untuk endorse gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, sampai sini ada bertanya mungkin teman-teman Oke, James Gibson itu menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan itu ada 7 tahapan. Yang pertama, penentuan tujuan spesifik serta pengukuran nilainya. Jadi ada kayak KPI-nya gitu loh. Jadi spesifiknya gue mau ngapain nih ke depannya? Masalah yang harus saya hadapi itu apa? Yang harus saya pecahkan itu apa gitu. Lalu yang kedua,
kalian mengidentifikasi masalah yang dihadapi tersebut gitu loh. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mencari alternatif untuk solusi gitu loh. Pengembangan alternatif. Jadi kita coba kayak brainstorming gitu ya, apa-apa saja kemungkinan solusi yang bisa kita ambil. Kemudian ya ini tahap 3, 4, 5 ini jadi kita tahap brainstorming itu. Jadi pengembangan alternatif, kita coba evaluasi, kemudian kita coba seleksi. Kemudian di tahap ke-6 itu kita mengimplementasi keputusan, kita coba implementasi gitu loh. Kemudian yang tahap ke-7 ini pasti pasti akan kita evaluasi gitu loh, dari keputusan yang sudah kita ambil ini bagaimana hasilnya gitu loh, bagaimana implementasi di lapangannya, bagaimana dengan reaksi dari pasar gitu loh. Seperti kayak tadi yang kontas itu tadi kan dia kan sebenarnya dia coba mengembangkan alternatif bagaimana apa yang harus kita lakukan, apa harus dilakukan perusahaan supaya revenue tetap terjaga gitu loh, walaupun turun tapi juga paling enggak ya perusahaan masih bisa membayar gaji karyawan, jadi kan bisa membayar operasional perusahaan gitu loh. Kemudian ya kan ditentukan beberapa alternatif yes, dan akhirnya dapatnya seperti itu. Jadi kontas itu jadi perusahaan pesawat itu tetap terbang, cuma dia terbangnya itu kayak nggak ada tujuan, dia coba muter di atas gunung Australia gitu ya, terus turun gitu kan, gitu itu kan seperti itu gitu loh. Jadi kira-kira kalau misalkan kalian coba mempunyai masalah, berarti fokusnya itu adalah pada solusi gitu loh. Coba mencari apa yang menjadi solusinya, alternatif solusinya apa gitu loh. Nah itu kita coba evaluasi, kita coba dari misalnya kita brainstorming ada beberapa langkah-langkahnya, misalnya untuk beberapa alternatif solusi, mungkin katakan misalnya ada 10, kemudian kita coba evaluasi lagi gitu kan, kita coba seleksi lagi dari 10 itu mungkin mengerucut jadi 5 akhirnya dipilih jadi 3 bahkan 2, ya akhirnya mungkin satu ini yang dicoba gitu loh. Dan itu pasti harus kita evaluasi kembali bagaimana keputusan kita, apakah memang ini adalah keputusan tepat, apakah pasar memberikan respon yang positif gitu kan ya, seperti itu gitu loh. Oke, next. Sorry ya, saya sembari dulu ya. Oke, ada beberapa indikator yang dapat membantu melihat permasalahan organisasi pada tahap identifikasi. Let's say katakanlah adanya penyimpangan kinerja, jadi adanya penurunan performance gitu loh. Muncul jika terjadi sebuah perubahan secara tiba-tiba. Jadi dari pola kinerja yang telah ditetapkan. Let's say katakanlah terjadi misalnya keluar masuknya angka keluar masuknya yang tinggi dari karyawan misalnya, yang tiba-tiba kok tiba-tiba kok karyawannya banyak yang resign gitu loh. Walaupun banyak yang masuk, tapi kok kemudian dalam beberapa bulan berikutnya gitu ya, paling lama mungkin 6 bulan pada keluar lagi gitu loh. Kemudian juga misalnya tingkat absensi yang meningkat atau mungkin tingkat keterlambatan karyawan yang cukup meningkat signifikan gitu loh. Kira-kira ada apa gitu kan? Kemudian juga kita misalnya di bagian QC-nya melihat bahwa kok banyak produk yang rusak gitu loh, ya kan? Banyaknya itu di internal perusahaan. Kemudian kita lihat di eksternal. Jadi banyaknya masukan atau kritikan dari mereka yang berada di luar organisasi gitu loh. Misalnya katakan salah customer yang tidak puas terhadap pelayanan dari restoran, gitu kan ya. Tapi kok ini tingkat kepuasan kok semakin lama semakin tinggi gitu loh, gitu kan. Bahkan juga mungkin sampai viral di sosial media gitu. Mungkin kalau tiba-tiba kok makanannya misalnya ya ada misalnya katakanlah misalnya ada kotorannya atau di makanan itu kok tidak matang gitu kan, gitu. Gitu. Next, itu juga di lingkungan. Misalnya gini, di lingkungan itu dalam artian begini.
kayak pesaing itu dia bisa yang secara perlahan-lahan tapi pasti mereka bisa mulai menggerogoti pangsa pasar kita, market share kita gitu loh. Ya kan misalkan kalau kalian lihat Aqua ini sekarang sudah mulai digoyang oleh beberapa pesaingnya, misalnya apa kayak Le Mineral. Le Mineral mereka juga memiliki menjual juga air minum dalam kemasan galon gitu loh, dengan harga yang kurang lebih sama, tapi mereka menawarkan galonnya itu galon yang sekali pakai gitu loh. Jadi nggak perlu kita harus kalau kita mau beli aqua galon ya kita mesti bawa galon yang kosong, gitu-gitu kita bawa, kemudian kita tukar gitu dengan galon isi itu kan, ya itu kan seperti kayak ada PR-nya gitu loh. Waduh, sih bawa galon nih untuk beli aqua galon, coba bawa galon yang kosong. Tapi kalau Le Mineral itu mereka menawarkan bahwa salah Pak, jadi kemasannya salah lebih bersih, lebih higienis gitu karena itu kan sekali pakai gitu loh. Seperti itu. Kemudian juga ada lagi Pristine. Pristine itu dia menawarkan air minum dalam kemasan dengan pH yang tinggi, tapi itu dalam kemasannya galon gitu loh. Ini mungkin bisa jadi nih secara perlahan-lahan beberapa kompetitornya akan mulai menggerogoti pangsa pasarnya Aqua gitu loh. Oke, gitu. Tapi sih ada tanya teman-teman? Any questions? Oke. Kok tadi udah jelas ya, masalah tuh ada yang masalah terstruktur, masalah tidak terstruktur, unstructured. Kemudian juga masalah pada kita menghadapi krisis ya seperti saat ini, masalah yang tidak terduga dan juga dapat merusak atau bahkan menghancurkan perusahaan apabila tidak dapat ditangani dengan cepat dan tepat gitu. Oke, kita lihat di sini. Ini udah jelas ya, tadi udah saya jelaskan proses pengambilan keputusan, decision making-nya seperti apa. Oke, kita lihat sini bagaimana seorang manajer atau mungkin manajemen itu bisa mengambil keputusan. Jadi ada beberapa gayanya, ada beberapa stylenya gitu loh. Kita harus salah satu persatu. Yang pertama adalah manajer itu mengambil keputusan sendiri dengan menggunakan masukan informasi yang tersedia pada jangka waktu tertentu. Jadi karena ini sifatnya itu terbatas, waktunya terbatas, jadi harus bisa mengambil keputusan, maka dia harus mendapat menggunakan informasi yang ada gitu loh. Gitu. Misalkan katakan lagi nih, dia punya deadline untuk deadline bahwa misalnya dia harus bisa mendapatkan target, memenuhi target gitu loh. Jadi akhirnya apa? Jadi harus bisa menggunakan informasi yang ada di internal perusahaan. Bagaimana supaya saya bisa mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu loh. Lalu yang kedua, manajer memperoleh informasi yang dibutuhkan dari para bawahan dan kemudian menetapkan keputusan yang dipandang relevan. Ya kan, misalnya kalau soal marketing manager dia menentukan mencoba supaya dia bisa mengimbangi para kompetitornya ini, pasti dia akan membutuhkan informasi dari bawahannya yang lebih sering berada di lapangan gitu kan. Nah kemudian dia harus bisa menentukan, oke, misalkan kalau katakanlah misalnya antara antara restoran pizza A dan restoran pizza B gitu kan, sebenarnya apa sih yang sedang dijual kalau misalnya restoran pizza B, sehingga nanti restoran pizza ini dia bisa menyaingi, atau promosi apa sih saat ini sedang dilakukan oleh si pizza B. Pizza B saya bilang gini, dia bilang beli satu buy one get one gitu loh, buy one get one untuk semua produk. Ya udah kalau misalnya karena si pizza bilangnya gini, yaudah kalau gitu kita jual aja pizza yang kecil ini, misalnya pizza yang berukuran personal, yaudah misalnya 100.000 bisa dapat berapa, bisa dapat 5 gitu loh, 5 pizza. Jadi kan satu produk itu harganya cuma kurang lebih 20.000 pas gitu kan. Gitu. Nah, kemudian juga manajer membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dengan para bawahan ini secara individual. Jadi secara ada one on one conversation gitu loh.
dan juga mendapatkan gagasan dan saran tanpa melibatkan apa namanya tanpa melibatkan bawahan sebagai suatu kelompok. Jadi ya pendekatannya personal, juga personal approach gitu loh. Ini juga mungkin yang sering yang juga dilakukan oleh beberapa oleh top level management. Jadi misalnya bicara masalah pas lagi breakfast gitu. Jadi kayak morning breakfast, dia mengundang beberapa bawahannya untuk sarapan bareng, ngobrol santai, yang ngobrol misalnya mengenai keluarganya, ngobrol mengenai anaknya, kemudian juga kan bisa ketahuan masalah yang dihadapi oleh sang karyawan seperti apa sih gitu loh. Kayak gitu. Nanti misalnya kalau salah hari ini dengan misalnya divisi beberapa orang dari divisi marketing, mungkin besoknya dengan misalnya divisi finance gitu loh. Kemudian besok lagi misalnya dengan orang-orang HR-nya atau mungkin bahkan dengan office boy-nya gitu-gitu harus bisa gitu loh, harus ada komunikasi yang bisa terjalin dengan baik antara orang yang paling tinggi sekalipun dengan orang yang paling rendah, misalnya antara si office boy dengan presidennya gitu loh. Itu harus bisa terjalin dengan baik, komunikasi harus bagus gitu loh. Gitu. Jadi misalnya itu nggak ada gap atau nggak ada tembok. Oh ini si big boss itu kayak membangun tembok gitu loh, kayak bangun benteng. Jadi orang tuh mau deketin dia tuh nggak bisa gitu loh. Orang tuh menyapa dia aja tuh sungkan gitu loh. Karena dia berusaha untuk membangun tembok gitu. Misalkan kalau bawahannya mau ketemu aja mau ketemu masih big boss mesti lewat sekretarisnya dulu gitu loh. Ya paling nggak ya lewat sekretarisnya ngomong, si bos ada di ruangan nggak? Si bos ada sibuk nggak? Bisa gue ganggu sebentar kan? Biasanya sih ngomongnya kalau misalnya big bossnya memang dia terbuka, open, ya dia anytime dia bisa ditemuin gitu loh. Mungkin pada saat tertentu, misalnya pada saat dia menutup pintu ruangannya, berarti itu saat dimana dia nggak bisa diganggu. Tapi mungkin kita lebih sering melihat pintunya tuh dibuka gitu loh. Itu menandakan bahwa si bos ini memang orangnya open gitu. Oke, ini kita break dulu ya, 10 menit. Nanti kita akan masuk lagi ke sesi kedua itu jam 9 ya, teman-teman ya. Oke, I'll see you around. Don't go too far ya.